Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa dari AMIK Tridharma Palu, jurusan Manajemen Informatika, akan membagikan sedikit cuplikan video proses belajar mengajar dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh dosen pembimbing Aifan SH.MH. Buat teman-teman yang penasaran materi tentang seputar Pancasila, simak saja video berikut ini. Oke, kita langsung saja ke videonya. Cekidot. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kesimpulan materi kami, yaitu historis, sosiologis, dan politik Pancasila yang akan dipresentasikan oleh saudara Ivan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Sejarah atau historis Pancasila. As you guys know, sejarah merupakan guru kehidupan, maka dari itu jangan pernah meninggalkan sejarah. Dalam sejarah Pancasila di Indonesia, setiap tanggal 1 Juni diperingati dengan hari lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamakan Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945, yang diadakan di gedung Chuo Sainin atau sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Perumusan Pancasila tidaklah berjalan mudah. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Indonesia pertama yaitu Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Kemudian sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut mempengaruhi perilaku orang-orang. Sosiologi juga melihat bagaimana orang mempengaruhi kita, bagaimana instansi sosial utama seperti pemerintah, agama mempengaruhi kita, dan bagaimana kita mempengaruhi orang-orang tersebut. Nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan keyakinan berbeda-beda. Nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan di dunia yang jauh. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk lokal. Ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta nilai cita-cita kebangsaan itu dalam aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta cinta kebangsaan, serta demokrasi. Ketiga, unsur-unsur politis Pancasila sebagai dasar negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan daripada kepentingan kelompok atau golongan, dan termasuk partai. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok. Itulah kesimpulan dari materi kami hari ini. Terima kasih. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan.
tentang lembaga apa itu dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya akan bertanya, apa yang membedakan historis, sosiologis, dan politis Pancasila? Ya, baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Iqbal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Delvinia. Apa itu Dokuritsu Jumbi Kosakai dalam bahasa Indonesia? Dokuritsu Jumbi Kosakai adalah bahasa Jepang yang dikenal dalam bahasa Indonesia adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hana. Apa yang membedakan historis, sosiologis, dan politis Pancasila? Historis berasal dari sejarah bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan dan harus diambil hikmahnya. Sedangkan sosiologis bersumber dari rakyat atau masyarakat Indonesia, contohnya keluarga negarawan, budaya, ras etnis, kelompok agama. Dan politis Pancasila berasal dari pemerintahan Indonesia, contohnya kerjasama di bidang internasional bergabung dengan PBB. Terima kasih. Apakah sudah bisa diterima? Ya, bisa. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari